Cuma memang pressure-nya tinggi banget. Gitu. Jujur kayak saya aja nih beberapa minggu ini itu lumayan sleepless night. Wow. Iya. Karena lagi bikin apa? Banyak hal. Stage yang paling susah di sebuah bisnis itu menurut aku tuh kan ada building, ada growing ya, sama ada sustaining. Growing ini susah banget. Balik menurut aku tuh yang challenging juga itu adalah persamaan persepsi supaya tidak terjadi misperception dan miscommunication. Dan itu susah. Itu Ekstrim ya. nggak gampang banget. Ngomongin between partner aja masih bisa, ini kok ada ya kan different upbringing aja. Ini different culture altogether, different countries kan. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Clemens Rarja, founder dari The Entrepreneur Society. Dan kali ini kalau teman-teman mau ngomongin, nonton sampai akhir karena kamu bakal bisa belajar kalau perusahaan yang sudah sampai ke tahapan kelas 6 atau exit itu seperti apa. Dan kali ini kita bersama dengan CEO dari 1000.com. Ini kakak Ryan Godokusuma, nanti dia bisa ceritain ya apa. Tapi ini perusahaan yang sudah di-acquire sama perusahaan internasional, perusahaan asing untuk masuk. Dan ini keren banget, teman-teman bisa belajar banyak. So stay tune dan ikutin terus nanti ya. Tapi sebelumnya kita pengen sapa dulu narasumber kita hari ini, Kak Ryan. Ini an old friend, thank you banget udah datang, brother. Dulu kita terakhir udah pernah sharing waktu tahun 2019 ya di Entrepreneur Society juga, berbagi waktu itu di Gedung Masterpiece. Dan sekarang bisa ada di sini di podcast ya. Semoga nanti kedepannya bisa lebih banyak kolaborasi lagi. Tolong ceritain, jadi 1000 tuh apa sih, awal mulanya gimana, dan kenapa lu bisa punya pikiran apa untuk bikin sebuah 1000, dan dulu ada 1000 Lancer tapi kita sebutnya 1000 aja sekarang. Please feel free, perkenalkan diri ke teman-teman. Oke. Thank you Bro Clemens ya. Thank you for having me dan juga teman-teman di Entrepreneur Society ya. Jadi nama saya Ryan Gondokusumo ya. Saya CEO dan founder dari 1000.com. Dan kita company basisnya platform teknologi. Kita itu marketplace untuk cari freelancer. Jadi kita jembatanin antara bisnis dan business owner untuk cari freelancer kayak desainer, videographer ya. Terus jasa buzzer buat web ya. Jadi kita total itu tuh di website kita ada sekitar 300-an subkategoris gitu. Oh, wow. Ya, dan sampai hari ini kita udah jalan kurang lebih 12 tahun. Websitenya tuh. Coba. Terus? Nah, 12 tahun ini sejak 2012. Gitu. Dan sampai hari ini kita udah handle lebih dari 50 ribuan klien ya. Wow, oke. Dan freelancer kita kurang lebih 30-40 ribuan freelancer dan kita benar-benar kurasiin gitu. Oke. Rata-rata kliennya kita banyak kan yang small businesses and medium businesses gitu. Dan mereka itu tuh kenapa cari 1000 ya atau freelance itu adalah karena ada pain point juga kalau misalnya nggak semua posisi itu harus direkrut full time sebenarnya. Berangkatnya dari sana. Jadi mereka pengen ada variable cost tapi ada kebutuhan untuk melakukan itu. Antara itu job basis ya atau misalnya kayak yang monthly contohnya sosial media itu juga bisa. Banyak freelancer kita juga sosial media marketer juga. Atau lebih jauh lagi kalau butuh virtual assistant ya itu freelancer kita juga ke arah sana. Nah awalnya mulai 1000 itu tuh dulu pas saya sempat kuliah di Amerika. Saya waktu itu di kota namanya Indiana. Dekat situ ada satu kota namanya Chicago. Dan sempat saya datang ke beberapa company teknologi di sana. Salah satunya itu ada company namanya CrowdSpring. Mereka itu punya 100.000 klien. Tapi timnya cuma 15 orang. Jadi saya juga benar-benar penasaran Bro Clemens waktu itu. Kenapa bisa kayak gini gitu. Padahal kalau kita buat restoran itu kan kalau kita mau punya klien sampai segitu banyak, restorannya harus banyak. Betul. Nah disitulah saya belajar bahwa kalau kita mau bisa scale ke depannya company kita dengan sangat optimum ya timnya, itu kita harus masuk ke satu bisnis yang namanya platform bisnis. Ya, platform itu bisa berupa website maupun mobile app. Dan kalau kita mau kayak waktu itu si CrowdSpring awalnya itu targetin cuma di daerah Chicago aja. Nah, habis itu mereka ngerambah sampai ke satu Amerika, dari satu Amerika dia ngerambah ke UK dan Europe juga. Dan itu pun dia nggak buka cabang sama sekali. Semuanya benar-benar orang cari dia di website atau mobile app-nya dia.
Jadi di sana juga saya mikir kalau saya one day balik ke Indonesia ya, saya pengen buat satu bisnis yang seperti ini. Gitu. Karena waktu itu Indonesia saya balik kurang lebih sekitar 2008 ya. Dan di sini tuh masih internet masih lumayan baru. Iya. Si dial up. Masih dial up, apa namanya, koneksinya nggak terlalu bagus dan mahal. Betul. Nah, tapi saya waktu itu 2012 habis balik sempat kerja dulu, baru buat 1000 di 2012. Oke. Dan itu awal mulanya lumayan kagetin ya. Karena kita udah buat websitenya jadi, kita expect abis itu mungkin orang-orang bakalan order sendiri ya di platform kita gitu. Nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk. Iyalah. Zaman dulu siapa yang buka kan belum di. Nggak ada. Bahkan 100 klien pertama ya di awal itu saya door to door jadinya. Wow, oke. Jadi saya ketemu mereka, meeting, mereka ada kebutuhan buat company profile design misalnya. Dan abis itu yang terjadi bukannya saya udah perkenalin 1000, bukan artinya dia langsung masukin. Dia itu minta saya yang ketik. I see. Jadi sebegitu marketnya kita di 2010-an itu tuh masih belum teknologi savvy. Oke. Sama sekali gitu. Nah jadi awal berangkatnya kayak gitu. Dan 1000 sendiri di awal itu fokusnya lebih ke kategori desain. Nah jadi waktu itu kita sempet 100 klien pertama seperti itu. Mereka habis masukin jobnya yang dia butuhkan, mau logo, kemasan. Dan sistemnya kita dulu tuh kayak kontes. Gitu. Jadi klien itu udah masukin briefnya lewat kita, terus dia bayar lewat kita punya website. Kita buka kontesnya. Oke, kerjaannya lah ya. Siapa yang mau ngambil gitu ya. Betul. Terus? Dan habis itu banyak banget desainer yang ikutan. Jadi kayak satu order atau satu job itu tuh bisa sampai dapat 50-an ke atas desain. Jadi motonya kita tuh dulu pas fokusnya masih di desain adalah bayar satu tapi bisa dapat 50-an lebih desain. Itu very powerful dulu. Tapi memang at that time market seperti itu. Jadi kita itu meskipun teknologi company rasanya tuh jalannya kayak offline company. Iya. Gitu. Awalnya pasti begitu terus. Awalnya pasti begitu. Gitu. Terus habis gitu gimana tuh sampai sekarang bisa, ya tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol juga ya off cam. Ngelihat emang kiprahnya dari 2019 sampai sekarang udah di acquire sama perusahaan asing itu, if you can share the story boleh banget tuh. Bisa. Jadi pas kita mulai 2012 itu tuh kita pertama kalinya build 1000 dan waktu itu banyak trial and error sendiri. Karena konsepnya kita itu namanya crowdsourcing. Dan di Indonesia even sampai hari ini pun sebenarnya nggak ada website yang sejenis. Jadi kita cuma bisa belajar dari platform luar negeri atau diri kita sendiri. Kalau platform luar negeri marketnya juga beda. Iya. Gitu. Nah, jadi dari 2012 itu kita dapat pendanaan kurang lebih di 2012, 14 sama 18 waktu itu. Oh, udah sempet ya waktu itu ya. Udah sempet. Dan di sanalah saya juga jadinya belajar kalau misalnya kita dapat funding dari venture capital atau company itu dinamikanya apa yang berubah sih. Gitu. Gimana tuh? Oke. Ini menarik sih. Jadi pas pertama dapat funding di 2012 ya itu dari VC namanya East Venture. Dan waktu itu East Venture juga ada invest di banyak company. Yang berubah itu adalah ketika kita dapat funding, maka kita harus cepat untuk grow the company. Dan funding yang mereka masukin, kedepannya venture capital itu pasti pengennya juga exit. Jadi dia pengen company kita grow secepat mungkin supaya valuasinya naik. Dan pada akhirnya sahamnya dia bisa jual lagi. Apakah itu ke company yang lebih gede, apakah itu lewat IPO. Dan jujur waktu di awal-awal saya istilahnya ngobrol sama the VC yang invest ke kita. Dan diminta untuk spend. Nah karena waktu itu masih muda, ya udah ikutin aja. Oke. Nah jujur ketika diminta untuk spend itu juga kita eksekusi dengan planning yang nggak terlalu matang. Oke. Karena lack of knowledge sama experience juga. Tapi selalu ada harapan, oh mungkin kalau misalnya duitnya habis, nanti dibantu lagi. Oke.
Ternyata tidak seperti itu. terus gimana? Jadi pada akhirnya tetap result penting ya istilahnya gitu. Ya, Tapi ini satu gaming atau permainan yang baru nih jadinya gitu. Jadi waktu itu kayak kita sekitar 6-8 bulan kita itu cukup kenceng lah spending di marketing. Padahal produknya kita belum produk market fit dan lain-lain. Oke. Tapi nggak ada yang ngajarin juga gitu. Jadi setelah 6 bulan stres sendiri. Terus? Habis itu saya ngerasa kayaknya bukan begini deh cara running company gitu. Iya. Langsung saya stop semuanya. Terus company di dalam tadinya 15 orang kita cepet hiring. Tahu-tahu di dalam juga toxic banget jadinya. Saya mulai ngangkatin orang, tinggal 6 orang waktu itu. Terus dari sana coba untuk start reset button lah dari zero lagi Bro Clemens. Wow, 2012, 12. oke. Itu cuma 6-8 bulan setelah dapat funding. Oke, wow. So the problem was sebenarnya di diri kita sendiri. Oke. Karena apapun orang lain kasih tahu dan ngomongin, yang eksekusi kan kita. Iya, Apakah kita perlu dengerin mereka kalau misalnya menurut kita salah belum tentu. betul. Gitu. Tapi setelah kita dengerin mereka dan kitanya ternyata salah, ya itu juga tanggung jawab kita. Yes. Nah makanya abis itu saya ngerasa bahwa kalau saya spend kayak gini terus burning mode lah ya, Ya. nggak bisa tidur. Nah itu mungkin turning point ya. Turning point di mana saya ngerasa ibaratnya kan orang ngerasa kalau running technology company itu harus pasti bakar duit ya atau burning. Tapi ada caranya untuk bisa profitable sebenarnya. Makanya dari sana dari 2012 pelan-pelan kita mulai cari klien lagi step by step, gaining revenue sampai akhirnya bisa turn over the company hijau sampai 2014 all the way sampai 17-18 sebelum masa COVID. Itu ada injeksi lagi tuh? Kita sempat dapat 2 injection lagi waktu itu. Dan setelah injection saya nggak hajar di marketing. Saya nambahin engineers. Nice. Cari programmers. Karena kalau produknya atau website kita, mobile app kita tuh enak dipakai, maka sebenarnya word of mouth akan terjadi. Tapi kalau produk kita itu tidak enak dipakai, ujung-ujungnya marketing yang kita spend itu cuma sia-sia aja. Betul. Gitu. Yes. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Nah sambil jalan sampai 2018-19 kita udah profitable, 2020 COVID datang. Waktu itu saya punya salah satu kategori yang paling rame itu tuh article writing. Ya, SEO Buat artikel, SEO, blog writing, content writing. Itu udah ribuan transaksi per bulan. Oh, wow. Tiba-tiba COVID datang, itu langsung drop transaksinya. Pertama itu gara-gara klien-klien yang kita punya itu kan banyak kan tuh kayak F&B dan lain-lain ya. Mereka pada tutup. Iya benar. Oke. Nah habis COVID recover disusullah sama ada ChatGPT. Nah pas ChatGPT masuk yang tadi order ya article writing dan lain-lain. Iya. Langsung drop ke 2 digit. Wow. Terus gimana? Susah banget jujur. Karena at that time itu mungkin salah satu top sellingnya gitu kan ya. Nah cuma kita juga harus muter otak. Kayak ada gak sih subkategori yang lain yang kita bisa turn around untuk jadi replacement daripada situ. Nah di sini saya mau titik beratin bahwa kadang orang bilang, oh kalau company udah 5 tahun ke atas pasti udah sustain. Belum tentu ya. Ya saya disagree sih sama itu. Even company-company kayak kita lihat yang big giants gitu ya, Sritek ya, kalau di luar sana Tupperware segala. Jadi zaman sekarang itu perubahan market sama teknologi itu very fast dan happens every year. Jadi it doesn't matter kita tuh udah company 30, 40, 50 tahun ya, there is always new changes. Yes. Dan juga new competitors juga masuk. Gitu. Makanya menurut saya kenapa kita tuh nggak bisa take a back seat gitu aja. Ya, kalau kita fail untuk adapting, hilang langsung. betul.
the market will change us. Yes. Nah, 2022 itu pas saya transaksi yang article writing pada drop karena ChatGPT, disitulah juga fortunately merger acquisition terjadi sebenarnya. Oh, oke. Kita itu akhirnya dibeli sama company dari Jepang, namanya Mynavi. Dan jujur merger acquisition ini ada nanti part of the story itself. Itu ngambilnya hampir 2 tahun. Dari 2020 ke 2022. Dan kita sampai sekarang ya bareng sama kita punya shareholder Mynavi itu tetap growing 1000. Dan kita dari sana munculin produk-produk baru. Kita udah punya digital agency sendiri namanya 1000 Business sekarang sama Solution. Dan kita juga ada 1000 Kilat yang jasa buzzer juga. Dan kita pakai freelancer kita. Jadi growing the business itu nggak harus cuma dari satu vertical aja, tapi bisa horizontal. Yes. Banyak hal gitu. Mungkin itu 12 tahun ya yang saya pelajarin. Dan kuncinya dari itu semua sebenarnya kita nggak bisa jalan sendiri. I see. Kita harus punya tim yang kuat. Dan tugasnya kita as a CEO itu sebenarnya cari the talented team, the talented people. Yes. Kalau misalnya kita nggak melakukan itu, ujung-ujungnya kita jadi CEO yang jadi bottleneck ya. Iya, betul. Betul banget. Mungkin kurang lebih sih 12 tahun pengalamannya gitu. Keren abis. Nah, sebenarnya apa ya kalau ngobrol kayak gini tuh itu apa buat teman-teman juga yang nonton pasti ada reflektif balik juga. Kayak ngelihat oh iya nih, gue lagi ngalamin kayak gini nih. Sama ya, kita beberapa company udah ya mungkin di Entrepreneur Society sendiri kan udah tahun ke-8. Apakah dibilang sustain, kita harus terus cari bisnis modelnya seperti apa karena kita pergerakan sosial. Tapi at the end of the day kita harus make money to sustain the ini kan. Makanya kayak kita ngomongin ada medianya, ada agensinya, ada apa. Cuman yang pengen belajar. Jadi waktu prosesnya ini nih, kenapa bisa sampai tadi ada investor tuh yang bisa tertarik ngelihat 1000? Boleh nggak diceritain? Bisa. Jadi apa yang what do they see awalnya? Terus sama prosesnya itu kan 2 tahun tadi tuh. Terus ada negotiating atau apa mungkin hal-hal yang biar teman-teman bisa belajar? boleh. Jadi ini prosesnya lumayan complicated. Yeah. Seru nih. Kita pertama di approach itu di 2020 sebelum COVID. Ya 2019 akhir lah ya Bro Clemens ya. Oke. Taunya dari mana mereka tentang 1000 itu dari mereka email kita. Ya, a simple email dan waktu itu dia langsung schedule a visit ke kantor kita. Nah ketemu aku sama partner aku di kantor dan kita jelasin modelnya kita tuh kayak gimana. At that time the company udah profitable ya. Sebenarnya waktu itu kita di titik apakah kita mau tembak atau enggak ya? Betul. Ada additional shareholder masuk atau enggak, raising another round of fund atau enggak gitu. Masih 50-50. Mereka datang dan dari sana itu kita baru tahu bahwa company yang namanya Mynavi ini ternyata human resource company nomor 3 di Jepang. Oke. Dan di Jepang itu sekarang mereka lagi banyak mau expand ke Southeast Asia. Dan mereka fokus di human resource industry. Dimana kalau 1000 itu kan marketplace buat freelancer yang human resource juga. Iya. Mereka tertarik banget ke arah sana. Apalagi 1000 itu teknologi aspeknya tuh gede banget. Yang tadi saya bilang soal scaling. Itulah yang mereka cari. Nah kita mulai negosiasi itu di 2019 akhir. Dari 1 pertemuan jadi 3 pertemuan. Dari sana dikenalin lagi sama bosnya. Tiba-tiba COVID. Jadi yang tadinya kita tuh bisa face to face meeting. Semuanya berubah jadi Zoom and online meeting. Dan dari sana itu tuh mulai awalnya mereka tuh cuma mau invest Bro Clemens. Kalau invest kan cuma minority ya, stake ya. Terus pembicaraan tuh berubah jadi kita tertarik untuk acquire your company Yan. Nah itu mungkin salah satu decision moment yang lumayan gede. Iya. Karena kan ada pepatah kalau kita makin lama punya company kita juga makin cinta. It's a love-hate relationship ya gitu. Betul. So true. Jadi di sana itu saya mikir 1000 kalau misalnya enggak sama Mynavi, ya apa sih yang akan terjadi? Dan kalau sama Mynavi, apa sih yang akan terjadi?
Dan menurut saya to grow to the next level kita butuh mereka. Nah dari sana mulailah kita kita agree. Let's talk about merger acquisition gitu ya. Nah ternyata merger acquisition itu yang saya pelajarin tuh 4 kali lebih susah Bro Clement daripada getting investment aja. Gimana Bisa tuh? jelasin kenapanya ya. Boleh. Jadi ketika kita getting investment, artinya si shareholder baru itu invest tapi percentage-nya itu kan kurang dari 51%. Ya, Itu yang kita bilang minority investment. betul. Resiko semuanya masih di founders Ya. sebagai main shareholder. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa sama company, ya itu tetap founder punya tanggung jawab, betul. Tapi ketika si sebuah entity mau acquire 51%, artinya pindah resiko. Nah disitulah kalau ada kenapa-napa, maka the new shareholder punya tanggung jawab semuanya. Mereka yang loss-nya paling gede. Jadi mereka banyak mikir dari sana. Apakah Ryan founder yang bisa dipercaya? How long will Ryan stick sama 1000? Hal-hal kayak gitu. Karena gimana pun juga kayak kita di dalam teknologi company apapun itu company, founder the company is equivalent to the founder. Iya memang. Kalau foundernya nggak ada pincang langsung. Betul. Gitu. Nah dari sana makanya banyak banget proses dan negosiasi yang saya juga pertama kali baru tahu. Ceritain dong. Ini bagus banget nih guys. Yeah. Penasaran kan? Ayo. Kalau investment, biasa yang kita lakukan adalah kita buat projection. Ya, 4-5 tahun ke depan. Habis itu dari sana kita hitung valuasinya berapa. Bisa pakai VC valuation model atau discounted cash flow. Buat yang nggak ngerti, boleh nggak singkat aja? Boleh. VC valuation sama discounted. Kalau VC valuation itu mereka ada rumusnya ya. Tapi intinya itu VC valuation kita lebih kayak ngitung kalau pas akhir tahun ke-4 ke-5 daripada taruh duit di bank. Oh ya. Nah bisa berapa gitu ya. Tapi kalau discounted cash flow itu benar-benar buat projection dengan detail terus tarik mundur. Gitu. Dan itu kompleks. Kita pakai discounted cash flow, DCF ya. Nah anyway, kalau misalnya investment, karena stake-nya nggak gede, maka diskusinya itu sebatas, selama bisnis model menarik, pitch deck ya, lihat tim di kantor kelihatannya grow-nya cukup bagus, kita tertarik nih invest 10-20% ya, valuasinya segini ya. Lebih cepat handshake deal deh. Terus kita tinggal dikasih terms gitu ya. Tapi pas merger acquisition, kenapa bisa sampai 2 tahun? Karena mereka tuh ada lagi tambahan 2 hal. Pertama, karena resiko ke mereka, maka ada yang namanya indemnity clauses. Indemnity itu adalah begini, ketika mereka udah beli sahamnya kita 51% dan ternyata state of the company tidak seperti apa yang kita jelasin, maka si founder mesti bayar balik berapa? Nah itu kalau di investment minority nggak ada. Iya. Ya, kayak nggak bisa bohong lah intinya ya. Gitu. Betul. Si company yang acquire mesti protect dia punya investment. Iya dong. Dan inilah additional protection yang mereka buat. Nah itu pertama. Kedua, kita sebagai nanti foundernya kan jadi kayak aku sekarang jadi minority shareholder gitu kan ya. Otomatis mereka juga pengen aku stay lama di dalam company. Kalau minority investment itu nggak ada deal seperti ini. Nah jadi nggak di lock ya? Nggak di lock, betul. Nah jadi ada tambahan discussion yang ujung-ujungnya tuh mengarah ke nih kita mau melakukan merger acquisition ya. As a company, good corporate governance-nya seperti ini, gitu. Dan makanya prosesnya itu lebih lama. Jujur 2 tahun itu juga karena perihal COVID ini sih, Bro Clements. Jadi ya. Jadi makin panjang gitu. Tapi akhirnya sampai mereka bisa make decision seperti itu setelah all that process. Gimana tuh? Jadi jujur kita tuh lama banget diskusi di bagian indemnity itu. Apalagi karena counterpart kita kan dari Jepang gitu ya, shareholder kita. Jadi
masalah bahasa juga harus pakai intermediary. Ya, oke. Karena yang kita nggak mau tuh ada miskomunikasi pada akhirnya. Ya. Alignment penting banget kan. Ya. Jadi pada akhirnya itu bener-bener menurut ibaratnya ini ada 100 poin. Satu-satu dibahas. Oh wow. Oke. Oh pas di poin ke-10 nggak cocok sama yang mereka mau, dibalikin ke headquarter lagi. Oh gitu. Iya. Terus direvisi lagi, kasih lihat ke kita oke nggak. Kalau kita nggak oke, diskusi lagi. Jadi kayak sebuah checklist yang super panjang gitu. Dan itu berapa lama tuh proses itu? Itu yang 2 tahun tadi itu? Itu yang 2 tahun. Wow. Sampai akhirnya pada saat deal. Nah, terus? Nah, abis deal, kita itu juga sebenarnya tidak ada handshake karena masih COVID. Oh. Jadi the deal itu happen online. Wow. Wow. Gitu. Jadi immediately after abis dealnya itu udah langsung kita kerja. Karena kita udah buat kan projection 4-5 tahun ke depan kayak gimana ya. Jadi no time to waste. Gitu. Dan dari sana mulai dari sisi pihak Mainavi-nya, mereka mulai ada orang dari Jepang datang ke Indonesia. Okay. Karena mereka mesti bener-bener dalemin kan ya 1000 tuh kayak apa. Iya. Nah ini pelan-pelan udah makin banyak juga timnya gitu. Oh, oke. Dan yang kita suka adalah dari sisi mereka itu tuh supporting. Jadi nggak cuma minta report ya, tapi bener-bener support kita sih. Majority haruslah. Kalau enggak, kalau justru ya serunya di situ kan, justru bisa belajar untuk elevate the business lagi gitu ya. Betul. Terus? Dan kita juga ngelihat ke depannya mereka ini mulai akan bawa klien-kliennya dari Jepang untuk pakai platformnya kita, pakai digital marketingnya kita juga gitu. Jadi kenapa saya suka dealing sebenarnya sama company? Karena added value-nya ada lebih daripada hanya sekedar monetary ya. Lebih ke arah sana bro. Cuma memang pressure-nya tinggi banget. Gitu. Jujur kayak saya aja nih beberapa minggu ini itu lumayan sleepless night. Wow. Iya. Karena lagi bikin apa? Banyak hal. Jadi dari kemarin kita habis kick off meeting di Januari. Jadi udah ada plan ke depannya ya. Mulai dari product development, marketing, managing up ke shareholder kita. Ya, minggu lalu mereka juga baru datang. Tapi at the same time juga tapping in market di Indo ya lewat kita punya digital agency gitu. Jadi banyak hal yang lagi going on ya at the same time. Dan itu require memang management sama middle management big attention di sana gitu. Wow, oke. Nah, terus kayak sekarang nih kalau mau nanya gitu kan ya istilahnya. Ini gue sendiri juga belajar karena kan kita emang nggak pernah cari investment dari luar belum gitu kan. Biasanya kalau dulu waktu di Australia kita bangun bisnis sampai udah exit kita jual bisnisnya gitu loh. Either dia jual dari company-nya, brand-nya dengan unitnya sekaligus atau hanya client list-nya waktu itu kita jual gitu kan ada corporate cleaning. Tapi kalau kita kayak gini nih, ini kan benar-benar di-acquire terus masuk, jadi it's a part of a bigger ecosystem. Justru itu keren banget sebenarnya. Itu I don't know whether the entrepreneur society suatu saat akan seperti itu dan ininya kan. Nah kalau dibilang seperti ini kan berarti growth-nya akan very 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 exponential. Problem yang paling sering dialami sekarang apa nih? Kalau problem ya setelah acquisition ya. Jadi lebih mungkin ada beberapa hal. Stage yang paling susah di sebuah bisnis itu menurut aku tuh kan ada building, ada growing ya, sama ada sustaining. Growing ini susah banget. Jadi kayak anggap aja 1000 dulu kita udah build the company, udah grow it dari 0 ke 10. Terus sambil jalan udah grow dari 10 ke 30. Sekarang kita lagi mau grow dari 30 ke 50. Nah ini susah banget karena kadang itu gak bisa cuma kita ada satu produk, kita cuma fokus aja ke hal ini ya. Oleh karena itu kita bisa grow ke 50. Ini requires bisa jadi tambahan produk yang lain, additional strategi di marketing yang berbeda daripada sekarang. Belum lagi changes di dalam market dan teknologi yang tadi aku mention gitu. Jadi aku ngerasa tuh scaling atau growing company tuh is the toughest, apalagi ketika tim tuh udah makin gede. Kayak kita sekarang tuh sekitar 60-an orang ya.
Dan jujur 60-an orang itu kan ada layers jadinya ya Bro Clemens kan. Itu juga jadi additional. Kalau misalnya middle management kita nggak kuat ya, it's tough. Cuma on the other hand, selain daripada growing and scaling, itu juga adalah aligning sama kita punya shareholder itu nggak gampang. Karena misalnya shareholder kita, they really understand Japanese market itu kayak gimana. Tapi Indonesia market itu something new buat mereka. Nah, kita ada target mesti dikejar. Kalau misalnya nggak achieve targetnya pasti jadi pertanyaan. Cuma kan aku nggak bisa kayak oke, lu datang dulu ke Indonesia baru gue jelasin nih. Ya lu ikut dulu sama gue keliling pitching ke klien baru lu understand baru klien. Nggak bisa gitu juga. Jadi gimana? Nah inilah yang kenapa penting untuk representatif yang ada di sini. Untuk kita sama-sama punya satu bahasa yang sama. Komunikasinya juga harus lancar ya. Dia udah implan berarti udah taruh ya? Dia nggak implan. Jadi ada Mynavi Indonesia. Oh, udah set up di sini berarti? Udah. Oh wow, oke. Dan Mynavi Indonesia timnya itu bantuin subsidiary-nya. Tapi so far yang di Indonesia yang udah diakuisisi baru kita. Oke. Gitu, baru kita aja. Tapi mereka udah ada beberapa company yang di India, di Filipina, di Vietnam gitu. I see. Gitu. Jadi balik menurut aku tuh yang challenging juga itu adalah persamaan persepsi supaya tidak terjadi misperception dan miscommunication. Dan itu susah. Ekstrim. Itu nggak gampang banget. Ngomongin between partner aja masih bisa ini kok ada ya kan different upbringing aja. Ini different culture altogether, different countries kan. Betul. Betul. Terus gimana tuh? Kalau menurut aku disinilah menurut aku tuh kayak kadang kita kayak jadi founder gitu. Oke, ada miscommunication. Apakah ini kecil atau gede? Kalau gede, mungkin kita harus terbang langsung ke Jepang. Karena kalau misalnya miscommunication atau misalignment yang nggak di resolve, kan bisa panjang kan istilahnya kan. Betul, Jadi hal-hal kayak gini. Tapi at the same time kita juga nggak bisa push too many information karena nanti akan susah juga untuk jelasin ya. Nah jadi kita harus benar-benar making sure bahwa informasi yang dikasih juga yang penting. Kalau kayak gitu. Mungkin yang details gak terlalu penting. Gitu. Dan sambil jalan menurut aku the good thing adalah sekarang ada Mynavi Indonesia di mana kita juga lebih gampang jadinya untuk bisa liaising sama mereka. Tapi kalau kayak di tahun pertama gitu belum kebentuk entity-nya. Jadi itu dulu di tahun pertama lebih challenging ya. Dan kita di management mungkin yang paling tough juga tuh adalah dua-duanya. Jadi kita juga at the same time diminta growing the company, tapi kita juga harus managing up kan juga. Iya. Nah, itu. Wow. Itu the challenge ya. Wow, oke. Final questions buat ini. Jadi ini kan udah arahnya udah ke sini nih. Udah ada Mynavi, udah di acquire. Buat teman-teman juga yang dari tadi kan ngedengerin, mungkin gimana ya gue bisa sampai ke sana gitu, merepresentasikan dirinya. Simpelnya adalah ya kan gimana caranya waktu itu sampai bisa bikin itu karena memang mungkin mereka yang tertarik duluan dan nge-search ya. Iya. Betul. Enggak actively nyari gitu. Waktu itu belum. Wow, oke. Kitanya nggak actively nyari. Iya. Dan gimana caranya untuk benar-benar memposisikan tadi dari sebuah bisnis ini buat teman-teman yang dengar kan mungkin masih dalam kisah perjuangannya. Untuk sampai dilirik sama entitas seperti itu kan gak gampang. What did you do? In a nutshell lah, mungkin beberapa tips. Ngerti. Jadi pertama menurut let's say ya goalnya itu adalah gue pengen di acquire gitu ya. Kadang orang kan bilang pertama kita harus build bisnis yang sesuai passion kita. Di case-nya aku 1000 itu passionnya aku. Karena dari dulu memang technology company itu sesuatu yang I want to build ya. Selain juga maksudnya bantu the population gitu ya di Indonesia. Tapi kedua kita juga harus understand siapa potential buyer-nya kita. Siapa sih company yang mau acquire company kita. Kalau ternyata kita buat company tapi memang tidak pernah kita pikirin siapa potential buyer dan rada percuma juga. Iya. Kadang sempat kepikir waktu dulu awal-awal. Di awal-awal to be honest karena enggak.
Jadi terlalu mungkin waktu di awal tuh lebih fokus ke building produknya. Tapi sekarang ini kalau misal one day saya buat company baru lagi, ya itu pasti udah akan mikir ke arah sana juga gitu. Dan juga apakah goalnya itu buat company ini sampai hari tua juga mau di keep atau memang mau one day mau di exit gitu ya. Nah jadi balik kita mesti tahu siapa potential buyers ya. Gitu. Kedua, potential buyers ini sukanya apa? Jadi ada teman-teman saya yang nyari potential buyer dan dia bilang ada. Ternyata bisnisnya teman-teman saya ini sunset business. Percuma juga. Kasih contoh ya. Misalnya di bisnis travel. Gitu. Kalau kita buat travel agent yang ticketing, ya itu mungkin lebih sunset karena udah ada online travel agent sekarang. Iya. Mungkin potential buyer-nya tuh ada sebenarnya yang pengen masuk ke travel business. Tapi kita harus buatnya OTA, nggak bisa buatnya yang offline travel lagi, contohnya gitu. Dan itu dua ya. Jadi ketiga itu kalau menurut saya juga kitanya juga harus mesti kalau menurut saya tuh kayak sambil jalan kita tuh waktu itu di 1000 sejalan dengan marketing plan kita di mana kita mau gedein brand kita. Ya, makanya I did a lot of PR dan lain-lain gitu. Bukannya untuk make myself famous, bukan gitu. Aku lumayan introvert gitu. Tapi first thing first lebih penting ke gimana kita bisa building our brand through PR. Dan dari sana bonusnya adalah bisa dilirik juga sama potential whoever the buyer gitu. Bro Clements gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan itu, dan ujungnya company kita juga gak dikenal sama orang. Betul. Nah, Branding lah at the end of the day, yes. Betul. Positioningnya. Mungkin tiga hal itu. Mantap. Kurang lebih. Brother, thank you banget udah berbagi sama kita ya. Teman-teman pasti belajar banyak banget tadi. Mungkin kalau kamu masih baru mulai ngerintis atau kamu udah lagi dalam tahapan tadi, lagi mau scale up. Ini ilmu yang hari ini kita dapetin tuh, ini real bahwa dari kakak Ryan yang sudah bukan exit ya, maksudnya sudah dalam tahapan ke arah sana lah, udah di merger acquisition. Dan itu untuk sampai ke kelas 6 seperti itu tuh kan butuh waktu dan proses. Dan kita udah belajar banyak. Tadi 3 poin yang terakhir disebutin itu juga teman-teman catat. Semoga jadi berkat ya. Bro, thank you banget udah berbagi sama kita. Sama-sama. Dan senang banget, semoga nanti lebih banyak lagi kolaborasi dengan The Entrepreneur Society. Oke, as the ending kita usually The Entrepreneur Society, go bold and beyond.